Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Setelah upaya banding yang dilakukan jaksa penuntut umum, akhirnya pengadilan mengabulkan vonis mati terhadap terdakwa kasus ruda paksa terhadap 13 santriwati, Heri Wirawan. Untuk membahasnya kita akan berbincang dengan pegiat HAM perempuan Yunianti Kuzaifa. Selamat siang, Bu Yunianti. Salam sehat, Bu. Selamat siang, salam sehat. Baik, Bu Yuni, hukuman untuk Heri Wirawan diperberat dari hukuman seumur hidup menjadi hukuman mati. Sudahkah pemberatan hukuman ini memenuhi rasa keadilan untuk korban? Kalau bagi korban itu kayaknya untuk mencari keadilan sangat sulit ya, indikatornya seperti apa gitu, karena dia dirusak seumur hidupnya, dampaknya pada kehidupan diri, sosial, apalagi kalau dia anak-anak, soal masa depannya, stigmatisasi, belum lagi kalau masuk ke dunia cyber gitu ya. Jadi seperti dikunci penghukuman ekstra, seperti dikunci mati bagi para korban gitu. Jadi indikator keadilannya memang sulit, tetapi penghukuman kepada pelaku dengan hukuman mati itu sebetulnya juga penghukuman yang tidak sesuai dengan hak asasi soal hak hidup, karena prinsip penghukuman adalah penjeraan dan juga edukasi. Dalam jadi penghukuman yang sebetulnya lebih tepat harusnya tadi itu dikembalikan seumur hidup, atau di sejumlah negara lain diberi nominal sekian tahun atau bahkan ratusan tahun gitu ya, sehingga ada angkanya gitu ya, bukan hanya seumur hidup. Karena dari pemantauan kami kepada para terhukum mati atau yang seumur hidup, rasanya mereka kayak hidup tuh absurd gitu ya, nggak pernah punya angka kapan dia bisa keluar gitu ya. Satu itu. Yang kedua, RUU TPKS sekarang itu sebetulnya mencoba membuat sejumlah pemberatan. Apalagi kasus ini adalah kasus yang dilakukan oleh pendidik. Itu harus ada itu di RUU TPKS itu sebagai bentuk pemberatan. Yang kedua dilakukan kepada anak tentunya gitu ya. Dan dalam skema RUU TPKS mereka memperkenalkan juga ada konsep restitusi, kompensasi, termasuk juga sebetulnya mulai diperkenalkan soal sita harta, tetapi yang sita hartanya juga tidak berdampak kepada istri dan anak-anaknya gitu. Jadi kenapa hukuman mati bagi penggiat hak asasi bukan jadi solusi, karena prakteknya ketika hukuman mati itu diterapkan, maka ketika ada temuan bukti-bukti baru yang bersangkutan rupanya tingkat salahnya tidak seperti yang dihukumkan, itu tidak bisa direvisi gitu ya. Baik. Karena orang sudah lanjur dihukum mati gitu. Baik. Ya. Baik, soal penjeraan dan juga edukasi ini masih menjadi tantangan tersendiri ya, Bu Yuni. Tetapi soal restitusi, Heri juga diwajibkan membayar restitusi sekitar 300 juta rupiah. Apakah ini cukup untuk membiayai korban dan anak-anaknya nanti? Iya, kalau restitusi itu kan adalah yang harus diberikan dari pelaku kepada korban ya. Nilai 300 juta itu nggak terlalu bermakna bagi korban, apalagi korbannya tadi banyak gitu ya. Yang paling mahal dari korban kekerasan seksual adalah kehancuran psikologis gitu ya, yang kadang ada yang bisa dipulihkan, ada yang tidak. Belum lagi kalau kerusakan alat reproduksi, di mana rahim adalah organ yang tidak bisa ditransplantasi, tidak seperti jantung, ginjalnya dia belum bisa gitu ya. Jadi kalau dinominalkan itu rasanya sangat tidak adil gitu, hanya dengan Bu Yuni, 300 juta. Baik, yang paling penting adalah saat ini adalah penanganan dan juga pendampingan untuk korban. Bagaimana seharusnya penanganan dan pendampingan untuk korban? Iya, penanganan psikologis, kemudian juga dukungan bagi keluarga, termasuk sebetulnya soal perlindungan keamanan, karena tidak jarang korban kekerasan seksual itu ancaman pada mereka, pada keluarga, apalagi kalau pelakunya dari orang yang sangat berpengaruh, itu juga. Lalu yang juga penting adalah soal rehabilitasi bagi pelaku gitu ya, karena supaya dia di tempat lain dia tidak melakukan hal yang sama gitu. Siapa tahu dia punya
kelainan seksual atau dan lain sebagainya gitu, terutama soal membangun kesadaran bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kejahatan gitu. Jadi dukungan bagi keluarga tentu juga menyiapkan hak-hak yang lain bagi para korban untuk melanjutkan hak pendidikannya sampai tuntas, hak untuk rehabilitasi secara sosial, dalam arti dia harus dipulihkan nama baiknya bahwa dia korban, harus diterima. Jangan lagi Kita ada kawal bersama untuk pemenuhan hak-hak kepada korban. Ya, terima kasih pegiat HAM perempuan Yunianti sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Bu Yuni.